Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih setia kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kami bisa melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan bagi kami. Itu menjadi satu kebanggaan dalam hidup kami untuk kami bisa melayani Tuhan, Allah kami, Raja di atas segala raja. Dan malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami rindu untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami benar-benar memahami bagaimana kami harus melayani Engkau Bapa. Kami tahu juga kami adalah hamba, kami belajar untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo yang akan menyampaikan PA buat kami malam hari ini. Sekali lagi Bapa, biar Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian buat kami, hikmat marifat daripada-Mu, turun atas hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan PA malam hari ini, mendapat pengertian-pengertian yang baru, mendapat sesuatu yang baru untuk kami terus setia dan semangat di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan waktu ini sampai dengan 1,5 jam ke depan ke dalam tangan Tuhan. Semua akan berjalan dengan baik dalam pimpinan-Mu. Kami akan mendengarkan dan mengikuti PA malam hari ini dengan semangat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo. Ya, terima kasih Pak James. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita diingatkan lagu tadi, sejak saya sekolah minggu lagu itu sudah ada. Ya. Jadi bayangkan sudah 40-an tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu mungkin, saudara. Saya belum lahir, lagu itu mungkin sudah ada. Sederhana kata-katanya, ya. Syairnya sederhana. Tapi kalau kita renungkan, maka kita boleh menemukan apa istilahnya kedalaman ya. Di dalam melayani Tuhan itu harus dengan penuh kesungguhan tadi. Dan yang terpenting, Tuhan yang lebih dahulu melayani kita. Ya, dengan cara apa? Mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, itu yang harus kita ingat terus. Jadi kalau kita nggak mau melayani, apa Tuhan butuh kita? Ya enggak sebenarnya. Tuhan nggak butuh kita. Saudara. Ya, saudara nggak mau, ya nggak apa-apa. Biar Pak James sama Pak Willy, Pak Lugi aja yang melayani. Tapi, nah, apakah lagu tadi tidak menggetarkan hati kita, saudara? Yesus sudah melayani hidup kita, mengampuni dosa kita. Ya, masa kita nggak mau membalas kasihnya Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya berharap kita semua melayani Tuhan karena kita mau membalas kasihnya Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, malam ini topiknya, saudara, adalah pelayan Tuhan itu dipilih atau muncul dengan sendirinya. Atau muncul tiba-tiba, Bapak Ibu. Gitu ya. Tiba-tiba kok dia jadi pengkhotbah. Nah, seringkali orang kan bertanya begitu. Loh, tiba-tiba dia kok jadi pendeta? Tiba-tiba kok dia melayani Tuhan? Kalau melayani hal yang lain, sifatnya nanti di bagian terakhir kita bahas sebentar tentang diaken, itu tidak perlu persiapan yang muluk-muluk, Bapak Ibu. Kalau itu sih persiapannya kerelaan hati melayani, itu diaken. Karena urusannya itu adalah keperluan jemaat atau kebutuhan fisik jemaat. Nah, itu sih semua orang bisa. Masalahnya tidak semua orang mau. Ya, saudara. Nah, tapi kalau melayani yang satu lagi, ya istilahnya penatua, ya, di dalam pengembalaan, di dalam pengajaran, nah ini tidak bisa muncul dengan sendirinya, saudara. Atau tiba-tiba jadi pembicara. Makanya yang lalu kan saya sudah mengatakan, toh, ini pembicara kejadian, bukan pembicara keluaran. Jadi tiba-tiba jadi pembicara. Nah, bingung kan, saudara? Untuk masa sekarang nggak bisa main-main. Kalau di STT sekarang itu sudah masuk dikti ya, ban PT, oh itu nggak bisa main-main, saudara. Absensinya pun harus dilaporkan. Berapa kali dia masuk satu mata kuliah itu, lalu berapa lama kuliahnya, nggak bisa main-main. Yang lalu saya pernah dengar, saudara, ada kuliah itu
mundur. Loh, ini aneh, saudara. Harusnya maju tapi ini dihitung mundur. Oh, ini aneh, bin ajaib, saudara. Ya, saya sebenarnya kesel model seperti ini. Jadi masuk tahun ini, saudara, tapi dihitung mundur. Jadi dianggap mahasiswa 2 tahun lalu. Makanya bisa lulus tahun ini. Wah, itu main-main itu namanya, saudara. Ya, nah sekarang nggak bisa model begitu. Kalau dulu mungkin masih bisa, sekarang nggak bisa. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, pelayan itu dipilih atau muncul dengan sendirinya, ya jelas dipilih, dipersiapkan, dilatih. Nah, ini 3 kata kunci ya. Dipilih, dipersiapkan, lalu dilatih. Dilatih itu artinya diberi kesempatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ, Bapak Ibu. Oke, kita lihat satu contoh, Musa. Nah, coba yang baca Alkitab, Keluaran, Kisah Rasul, kemudian Ibrani pasal 11. Kalau kita merenungkan Musa itu apa tiba-tiba langsung jadi nabi yang besar, nabi yang hebat, langsung dipilih Tuhan begitu? Tidak, saudara. Umur Musa 120 tahun. Itu dibagi 3 periode ya. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama, Kisah Rasul, kita boleh membaca, dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Kan diangkat menjadi anak putri Fir'aun setelah umur 3 bulan. Ya toh, saudara? Nah, jadi kata Alkitab dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Coba baca Kisah Rasul, saudara, pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Ya, silakan bisa membaca Kisah Rasul 7 ayat 20 sampai dengan 23. Kisah Rasul 7, 20 sampai 23. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ayat 21, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. 23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ya, terima kasih. Dan seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Jadi setelah 3 bulan, lalu diangkat menjadi anak putri Fir'aun, saudara, karena diancam dengan pembunuhan. Ya, lalu 40 tahun di istana Mesir. Nah, dan kata Alkitab tadi dikatakan apa? Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Oh, ini kan luar biasa, saudara ya. Dididik. Wah, sekolah itu, saudara. Jadi makanya Musa mahir ilmu politik, pemerintahan, berperang, saudara. Nah, itu persiapannya. Kemudian 40 tahun kedua, dididik Tuhan. Ya, diproses Tuhan. Di padang pengembalaan. Kambing domba milik mertuanya, Jitro, 40 tahun. Bayangkan, saudara, siapa yang sanggup? Ya, persiapannya itu 40 tahun. Lalu setelah umur 80 tahun, saudara, barulah menjadi Nabi Tuhan. Jadi persiapannya secara sekuler 40 tahun, secara rohani ya 40 tahun, lalu dipakai Tuhan selama 40 tahun untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, selalu begitu, saudara. Oke, kita lihat Samuel juga sama. Masa kecil, kata Alkitab, dia dititipkan kepada Imam Eli. Ya kan? Hamba Tuhan pada masa itu, saudara. Lalu akhirnya dia jadi nabi Tuhan dan ketiga apa, saudara? Dia membangun sekolah nabi. Nah, kalau sekarang sekolah teologi. Nah, STT ya, saudara. Persiapan untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, nanti kita akan berdiskusi, loh, terus saya bagaimana, Pak? Kan nggak harus sekolah teologi, kan saya bukan full time dan lain sebagainya. Oke, nanti kita diskusikan bersama-sama. Tapi ini idealnya. Kenapa? Karena Musa, Samuel, saudara, para rasul itu kan mengajar. Nah, kalau para rasul ini yang ngajar Yesus sendiri 3,5 tahun, efektif, pagi, siang, sore, malam, nggak ada istirahatnya. Block teaching, melebihi block teaching, saudara. Dan belajar ilmu apa saja. Gitu ya. Nah, lalu Paulus sama. Di bawah didikan Gamaliel, kata Alkitab. Saudara. Jadi semua
dipersiapkan. Nah, Bapak-Bapak gereja di sebelah itu Agustinus. Saudara, ini abad kedua ya, kalau saudara lihat. Ini juga belajarnya ketat pada masa itu. Saudara, ilmu pengetahuan juga sudah berkembang. Nah, ini tokoh yang hebat, saudara. Lalu pertanyaannya terakhir, saudara. Nah, gitu ya. Kita bisa merenungkan itu. Oke, lalu lebih lanjut, saudara. Sebelum menjadi rasul, maka kita melihat Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka semua background-nya apa? Nelayan. Betul? Lalu Matius Lewi, pemungut cukai. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Mereka dan murid-murid yang lain itu secara intensif ya, saudara. 3 tahunan, ya 3 tahun setengah bersama Yesus Sang Guru Agung. Nah, ini kita bisa melihat benar-benar dipersiapkan, dipilih Tuhan, mereka dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, lalu dipersiapkan, kemudian barulah mereka melayani Tuhan. Ya, nggak mungkin Yesus langsung melepas, sudah dipilih, lalu silahkan jadi rasul. Enggak, saudara. Ya, mereka belum berkhotbah, mereka belum melayani. Karena belajarnya bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi ya karakter sikapnya itu yang mesti diubah juga. Ya, saudara. Jadi apa? Karakter building ya, pembangunan karakternya itu juga dipersiapkan oleh Yesus. Makanya jangan keluar dulu, jangan melayani dulu, jangan jadi pengkhotbah dulu, jangan jadi pembicara dulu. Ayo belajar dulu dengan Yesus di situ. Nah, jadi saudara kita bisa melihat ya. Nah, di dalam pemilihan pelayan Tuhan ini memang masalah umur tidak dituliskan dalam firman Tuhan. Jadi malam ini kita nggak ada alasan, aku sudah tua Pak, nggak usah melayani. Nggak ada, saudara-saudara. Ya, aku masih kecil Pak, masih muda sekali, tidak bisa melayani. Justru kalau saudara lihat, ya para nabi siapa yang masih muda, saudara dipanggil Tuhan. Yeremia itu masih muda dipanggil Tuhan. Terus siapa lagi saudara? Yesaya, Yeskiel juga, Nabi Amos juga, ya saudara. Jadi justru bersyukur masih muda, sudah dipanggil Tuhan, masih muda mau melayani Tuhan. Ya, bukan berarti yang tua sudah terlambat, enggak. Yang sudah berumur, senior, melayani Tuhan, maka dia akan berkata begini, kok enggak dari muda ya aku melayani Tuhan. Pernah dengar begitu enggak, saudara? Menyesal aku, kok enggak dari dulu ya aku melayani Tuhan. Ternyata melayani Tuhan itu luar biasa, melayani Tuhan itu indah, melayani Tuhan itu apa? Ada satu kesukaan tersendiri yang mungkin tidak bisa diukur dengan yang lain, yang namanya sukacita di dalam melayani Tuhan. Nah, saya berharap kita semua punya perasaan seperti itu, saudara. Makanya kita mengatakan jadi penatua atau diaken, umur tidak ditulis. Ya, yang kemarin kita sudah membahas kualifikasi pelayan Tuhan, 1 Timotius pasal 3. Di situ nggak pernah disebutkan umur. Memang disebut penatua. Penatua itu kan konteksnya pasti tua, Pak. Nah, gitu ya, saudara. Ya, tapi tidak harus tua. Tapi yang jelas dewasa rohaninya, itu yang penting. Saya punya teman di GKI ya, Bapak Ibu, dipilih jadi penatua, nggak tua. Ya seumuran kita 50 tahun atau 40 tahun, terus jadi penatua, ada yang 30-an jadi penatua. Nah yang penting kerohaniannya bertumbuh dewasa. Nah itu kalau kita melihat ya. Tetapi harus diingat bahwa kata penatua mengandung konotasi umur atau dewasa. Amin. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tua di sini dalam arti, saudara, sebenarnya bukan masalah umur saja, tapi yaitu tadi kedewasaan. Sebab apakah orang tua pasti dewasa? Ya belum tentu. Ya toh, kadang orang tua kayak anak kecil. Ya bahasa Surabaya bilang apa? Ngambekan. Wah kalau sudah begini melayani Tuhan repot. Makanya yang lalu kan saya sudah sampaikan. Kalau melayani Tuhan dianggap kita nggak punya hati. Ya toh masih ingat ya saudara ya. Sebab kalau enggak nanti mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya nggak diajak ngomong ngambek, wah repot kalau sudah seperti itu saudara. Nah berarti itu belum dewasa. Umurnya memang tua, tapi kerohaniannya belum dewasa. Kerohaniannya justru masih anak kecil. Oh, namanya anak-anak, nggak mungkin melayani, pasti dilayani saudara. Oke, pasti kata ini menunjuk kepada kedewasaan dan pengalaman dalam hal-hal rohani, yaitu berusia secara rohani. Nah, saya berharap kita semua sudah menjadi orang percaya lama ya. Kalau ada yang baru nggak apa-apa, baru percaya Yesus,
Tapi rata-rata kalau kita sudah di atas 10 tahun, 20 tahun melayani, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, nah sudah sepantasnya dan sewajarnya kita melayani Tuhan. Nah, gereja mungkin dapat menentukan batas umur secara minimum. Nah, silakan. Mau kasih aturan umur berapa boleh melayani Tuhan, silakan, saudara. Tapi rata-rata di gereja Pentakosta kok nggak ada ya. Bahkan masih SMA aja ngajar sekolah minggu, saudara. Ya toh, masih SMP aja ngajar sekolah minggu, jadi asisten guru sekolah minggu. Karena yang diajarin balita, anak-anak yang masih kecil. Nah, tapi tidak boleh, saudara, ngomong begini. Saya pernah dengar ya, ngajar sekolah minggu itu gampang kok. Kan anak-anak bisa dibujui. Lah, ini kacau ini saudara-saudara yang ngomong kayak gitu itu. Anak-anak kan bisa dibohongi, dibujui. Nggak mungkin tanya macem-macem lah. Gitu ya. Jadi mudah tuh ngajar sekolah minggu. Langsung saya bilang, salah. Kalau engkau membujui anak-anak, itu kata Tuhan Yesus, seperti apa? Penyesat yang menyesatkan anak-anak ini, hukumannya 2 kali lipat. Lehernya diikat batu kilangan dan ditenggelamkan ke laut. Artinya apa? Hukumannya double. Justru masih anak-anak itu diajar yang benar. Iya toh? Karena itu benih loh, Bapak Ibu. Makanya kekristenan yang kuat, ya jemaat yang kuat itu, kalau dimulai dari sekolah minggu, lalu diajar firman Tuhan dengan benar, pasti nanti remaja pemuda nggak ngilang, Bapak Ibu. Rata-rata apa? Gembala-gembala itu ngeluhnya anak-anak sekolah minggu masih bersama-sama dulunya, ya toh. Lalu ketika remaja pemuda hilang, Pak. Ya hilang kalau menikah, lalu pindah ke kota lain atau bekerja pindah ke kota lain nggak apa-apa. Tapi ngilangnya itu meninggalkan Tuhan. Ya faktornya nggak tahu karena apa. Mungkin menikah atau apa. Nah ini aneh tuh. Sudah dikasih dasar di sekolah minggu meninggalkan Tuhan. Nah Ibu lihat ya. Sebenarnya nggak boleh terjadi. Kalau sejak sekolah minggu diajar benar, saudara, nggak akan anak sekolah minggu nanti ketika bertumbuh dewasa nggak seperti itu. Nah sampai hari ini saya melayani di satu gereja, Bapak Ibu, di mana pemuda-pemudinya itu berasal dari anak sekolah minggu di gereja itu. Gerejanya nggak besar, saudara. Gereja rumah yang kecil. Tapi, Bapak Ibu, ketika sudah 20-30 tahun, kalau mereka masih di Surabaya, mereka beribadah dan melayani di situ. Ya, gembalanya ngomong ke saya, ini pemuda-pemuda yang melayani ini yang sudah menikah pun nggak pindah, Bapak Ibu. Justru istrinya atau suaminya dibawa ke gereja yang kecil itu, yang panas, yang sumpek itu. Coba, sampai saya berkata, wah ini luar biasa. Ada yang jadi notaris, ada yang jadi orang pajak, ada yang jadi pengacara, hebat-hebat Bapak Ibu. Nah inilah buahnya dia bilang. Gembalanya menabur gitu ya. Ini loh buahnya dari sekolah minggu. Jadi udah seperti saudara, anak gitu ya, orang tua dengan anak hubungannya. Karena sejak sekolah minggu di situ. Wah itu bisa jadi contoh. Tapi ya siapa yang mau manggil gembala gereja kecil, saudara? Pasti yang diundang kan gembala gereja besar semua yang jadi pembicara. Tapi mereka benar-benar setia melayani sampai hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, walaupun sekolah minggu, kalau di gereja Protestan, itu lulusan STT semua loh yang ngajar. Jadi syaratnya apa? Cinta anak-anak. Nah, itu nomor kesekian, cinta anak-anak. Harus cinta anak-anak, saudara-saudara. Tapi ada bekal berikutnya. Kalau di gereja Protestan yang saya tahu, S1 Bapak Ibu. Kenapa? Supaya jangan salah ngajar anak-anak. Nah, kalau di kita enggak ya. Yang penting syaratnya cinta anak-anak. Wah, diajarin apapun kita enggak tahu. Wah, bahaya saudara-saudara. Ya, oke. Makanya malam ini kita renungkan ulang, kita pikirkan kembali. Ayo. Nah, kalau seandainya nggak ada yang STT, Pak, ya nggak apa-apa. Kita yang ngajar. Ya, di tempat kami, guru sekolah minggunya ada yang STT. Ada 2 atau 3 ya, yang STH ya Bapak Ibu. Tapi yang lain, ya ikut kelas. Gitu ya, ikut kelas yang kita adakan. Ya belajar firman. Saudara. Oke. Jadi sekali lagi kita lihat gereja mungkin dapat menentukan batas umur secara minimum siapa yang melayani, tetapi yang terpenting adalah kedewasaan secara rohani. Nah, sekarang kita lihat
saudara, apa prosesnya ya di situ ya. Proses dan ujian pelayan. Pelayan Tuhan yang baik itu bukanlah muncul secara tiba-tiba, tetapi mengalami proses dan ujian yang matang. Nah, yang pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa pelayan Tuhan itu disiapkan. Ya, nah ini saudara, mempersiapkan. Masih ingat di awal pertemuan kita, Efesus 4, fungsinya kita pemimpin jemaat adalah memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Memperlengkapi jemaat supaya mereka bisa melayani Tuhan. Nah, jadi bukan hanya membawa jemaat bertumbuh secara dewasa di dalam iman, tapi bertumbuh juga di dalam melayani. Nah, ini yang dinamakan kita mempersiapkan pelayan itu, mempersiapkan jemaat itu, saudara. Ya, kita ajarin mulai dari dasar, nggak apa-apa, saudara. Ya, nah yang jelas pelayan itu dilahirkan, disiapkan, dan dibentuk. Nah, proses belajarnya ini yang penting, saudara. 1 Timotius 4 ayat 13, Paulus mengatakan kepada Timotius di situ, bertekunlah dalam membaca. Jadi, ujung-ujungnya, saudara, ke sana. Gitu ya. Tapi memang ada orang yang nggak mau belajar di sini. Pernah saya ditegur oleh gembala sidang gara-gara paginya saya khotbah di gereja itu, saudara, kan dia tulis apa tema besarnya itu menghidupi firman. Gitu ya. Menghidupi firman. Apa artinya menghidupi firman? Melakukan firman, kan begitu sederhananya. Nah, bagaimana bisa melakukan firman? Pasti mengerti firman. Kalau mau melakukan perintah yang benar, harus mengerti perintah itu dengan benar. Nah, caranya mengerti firman dengan benar, tidak ada cara lain kecuali apa? Membaca atau belajar. Nah, ibadah selesai, saya pulang, sore ibadahnya pagi ya, saya pelayanan di gereja itu, lalu jam 3 atau jam 4 sore dia telepon saya. Ya, dia ngomong gini sama saya, Pak Tim, kalau Pak Tim suka belajar silahkan, tapi jangan ngomong di jemaat, bahwa jemaat harus belajar. Wah, saya kaget saudara. Apakah salah yang saya sampaikan? Ya nggak salah, tapi nggak usah diomong. Kan membuat jemaat jadi belajar nanti. Nah, masalahnya ketahuan gembalanya ini yang nggak sekolah Bapak Ibu. Ya dia seolah-olah apa kena, yang kena itu dia sendiri sebenarnya, bukan jemaatnya. Tapi kan bukan salah saya. Kenapa engkau tulis menghidupi firman di situ? Nah, tapi puji Tuhan, hamba Tuhannya sudah meninggal. Jadi yang apa istilahnya, yang komplain dengan saya rata-rata mati Bapak Ibu. Waktunya mati soalnya ya. Nah, jadi sudah lihat ya. Jadi pelayan Tuhan itu disiapkan. Seperti Paulus mempersiapkan Timotius. Paulus mempersiapkan siapa? Titus. Coba kita baca satu ayat lagi 2 Timotius ya. Nah, minggu-minggu ini gereja kita tiap minggu khotbahnya masih di surat Timotius. Minggu besok 2 Timotius pasal 3. Nah, sekarang lihat 2 Timotius 2 ayat 2. Perhatikan. Silakan dibaca. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Oke, saya baca ulang mulai ayat 1. Sebab itu, hai anakku, Paulus ngomong kepada Timotius, anak rohaninya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, nah Paulus mengajar Timotius, saudara, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yaitu penatua atau pelayan Tuhan yang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saudara lihat, tidak Timotius sendiri yang mengajar, berkhotbah, tapi dia mempercayakan pelayan yang lain. Nah, selalu begitu. Dari Paulus kepada Timotius, Timotius kepada penatua, penatua kepada orang-orang lain lagi. Terus kepada orang-orang lain lagi. Jadi kalau semua jemaat melayani, itu gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa. Malah ada di sinode gereja ya, saudara, gereja itu jemaatnya 100. Tapi pejabatnya, maksudnya PDP, PDM, itu lebih dari 50 orang. Wah, hebat ya, saudara. Di tempat kami aja hanya 2. Tapi gereja ini jemaat 100,
pendetanya, PDP dan PDM-nya itu ada 60-an orang. Ini maksudnya apa ini ya? Semua jemaat dipendetakan. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya apa? Supaya yang sudah dipendetakan itu mau melayani Tuhan. Tapi kebalik ya. Kenapa melayani Tuhan harus jadi pendeta dulu? Kan harusnya melayani Tuhan saja, melayani Tuhan dulu, lalu dipendetakan. Kalau ini enggak, dipendetakan dulu, baru melayani Tuhan. Nah, akhirnya apa? Pelayanannya. Mengedarkan kantong kolektor. Aduh, mengedarkan kantong kolektor kok pendeta? Bukan enggak boleh, bukan enggak mau, Bapak Ibu. Lalu Aser, Aser suami istri pendeta. Aduh, saudara. Pemain musik pendeta. Ya, enggak tahu PDP apa PDM gitu ya, saudara-saudara. Lalu apa lagi? Soundman PDP. Pelayan perjamuan suci PDP. Ini apa-apaan ini? Ternyata kayaknya tujuannya bukan itu. Tujuannya itu ngikat supaya jangan keluar dari gereja itu. Wah, ini kacau kalau sudah begini, saudara ya. Nah, jadi satu sisi benar, tapi kok nggak efektif jadinya ya, saudara ya. Lalu pelayanannya apa nanti? Nah, harusnya pelayanan lebih berkembang lagi kalau perlu keluar dari gereja lokalnya. Nah, tapi satu sisi sudah mempersiapkan dan mereka mau, puji Tuhan. Semoga sudah banyak perubahan di gereja itu. Karena saya tahu gereja itu sudah lama, mungkin sekarang sudah banyak perubahan. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama, memang pelayan Tuhan itu disiapkan. Lalu yang kedua, nah ini yang penting, dilatih. Ya, pelayanan yang baik tidak pernah terjadi tanpa seorang pelayan itu melewati proses persiapan dan latihan. Apa artinya pelayan Tuhan itu dilatih? Harus diberi kesempatan melayani. Gitu ya. Nah, apalagi kalau seringkali kan alasannya apa? Aku nggak bisa, karunia aku apa, saya juga nggak tahu. Katanya gitu. Talentaku bukan di situ. Ya sudah, coba. Jadi kalau ingin tahu, saudara, pelayanannya di mana, bidangnya apa, dicoba. Ya gitu ya. Dicoba apapun. Ya dilakukan, dicoba. Sebab ketika kita mencoba dalam pelayanan, nah disitulah. Saya dulu mengajar sekolah minggu. Waktu SMP apa SMA, saudara. Dilatih sama gembala saya. Pertama juga stres. Memangnya ngajar anak-anak itu gampang, saudara? Enggak loh. Saya ngajar hanya 5 menit. Ya belum pernah ngajar soalnya. Lalu saya ngomong, anak-anak ngomong sendiri. Ini pusing nggak, saudara-saudara? Ya. Lalu saya berkata kepada gembala saya, sudah saya jangan ngajar lah. Lah terus apa? Main musik. Ya, saya dikasih kesempatan main gitar. Saya juga belajar sendiri, saudara main gitar. Ya. Oke, akhirnya main gitar terus. Ibadahnya tiap hari selalu ada ya, kebaktian keluarga, kebaktian apa? Doa, pemahaman Alkitab, hampir tiap hari itu ada ibadah. Saya hadir terus karena saya main gitar. Dilatih terus. Sampai mahir Bapak Ibu. Lalu yang sekolah minggu juga berapa periode kemudian, waktu kemudian dikasih lagi. Ayo melayani lagi, ngajar lagi. Ya sampai bisa, sampai sekarang ngajar Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya apakah dulu saya juga tahu, karunia saya mengajar, saya juga nggak tahu. Tapi karena diberi kesempatan, saudara, akhirnya apa? Jadi tajam toh ya. Ya, akhirnya kan ketahuan kapasitas kita itu di mana, saudara. Oke, lalu yang ketiga, nah diuji. Pasti, saudara, ada ujiannya. Seperti Musa dan Elia mengalami ujian yang berat sehingga keduanya meminta untuk mati. Kita belum apa-apa ya. Kita masih alasan sibuk lah, pekerjaan lah, ya. Atau karena sakit hati tersinggung, akhirnya nggak mau melayani. Musa sama Elia malah minta mati, saudara. Kita belum sampai ke sana. Tapi yang namanya ujian adalah proses yang dipakai Tuhan untuk apa? Mendewasakan iman kita. Seorang pelayan supaya dapat berdiri teguh pada panggilan dan tugasnya seperti pengakuan Watchman Nee. Dia berkata begini, dia merupakan seorang yang tetap berdiri manakala semua jatuh berguguran karena berbagai tekanan, kekecewaan, dan keadaan yang tidak berpengharapan. Mbak, sekali lagi ya, kalau diuji, diproses, maka dia akan menjadi seorang yang tetap berdiri manakala semua ya, jatuh berguguran
karena berbagai tekanan, kekecewaan, dan keadaan yang tidak berpengharapan. Dia akan tampil beda sendiri. Yang lain sudah hilang, yang lain sudah meninggalkan, saudara pelayanan, ya bahkan meninggalkan Tuhan, tapi dia karena sudah mengalami proses dan ujian yang berat, yang matang, akhirnya dia tetap kuat. Nah, ini mentalitas pelayan, saudara. Berdasarkan uraian tentang pelayanan yang disiapkan, dilatih, dan diuji, maka, nah ini tim pelayanan ya, di dalam penggembalaan itu bukan hanya jemaat saja yang dipimpin, tetapi gembala sidang juga menyiapkan jemaat menjadi para pelayan Tuhan. Mereka yang dilatih sedemikian rupa menjadikan pelayanan itu sebagai satu tim yang kuat. Jadi akhirnya kita punya rekan sekerja atau tim pelayanan. Bahasanya Paulus, rekan sekerja. Bukan hanya satu pelayan, pemimpin atau tunggal ya, one man show itu yang tampil di gereja, tetapi bentuk pelayanan yang bersifat jamak. Istilahnya mereka memakai penatua jemaat untuk memimpin gereja lokal. Alkitab sudah memberikan contoh kepemimpinan yang jamak. Nah ini saudara kita bisa melihat tidak ada istilah ya pendeta, saya skip saja. Nah kalau pemimpinan atau pelayanan itu tim, coba lihat saudara hasilnya ya, produktivitas yang lebih besar, pemanfaatan sumber daya yang efektif, pemecahan masalah dengan cara yang lebih baik, produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik, kreativitas dan inovasi serta keputusan-keputusan yang lebih berkualitas. Jadi kalau ada apa-apa, rapat. Gitu ya, kita sebulan sekali itu rapat dengan pengurus Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada apa-apa, rapat. Ya, bukan kebanyakan rapat. Saya juga nggak senang kebanyakan rapat. Karena itu dosa. Banyak rapat. Saudara ya, kalau kebanyakan rapat itu ya nggak bagus ya. Jadi dosanya pendeta itu dua. Berapat dan berkhotbah. Nggak menulis. Nah, ini kalau ikut materi dosen, Bapak Ibu, kita disalahkan. Jadi dosen yang pendeta-pendeta itu harus bertobat katanya. Kenapa? Saudara nggak pernah nulis. Nggak pernah nulis jurnal, artikel. Saudara banyak berapat sama berkhotbah saja. Dan YouTuber. Nah, sekarang kan masuk YouTube semua tuh, tapi lupa. Nggak menulis. Makanya saudara, semua khotbah di tempat kita itu ditulis. Nanti suatu saat kita bukukan. Gitu ya, termasuk saya juga khotbah, saya tulis juga. Ya, nah dosen kan harus menulis, saudara. Nggak boleh ngomong tok, ngajar tok, enggak. Buat diktat, menulis artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kalau jabatannya, ya javungnya itu mau naik. Kalau enggak, ya sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, lihat. Ya, jadi menjadi hamba Tuhan yang produktif gitu ya. Lalu kita lihat kalau tim pelayanan bersama memiliki tujuan yang sudah menyatu. Mereka bersama-sama melangkah dengan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam gereja. Anggota-anggota tim akan saling melengkapi dengan karunia dan talenta yang telah dipadukan. Jadi kalau nggak sama karunianya lebih baik. Berbeda karunianya lebih baik. Supaya apa? Saling melengkapi. Tim itu akan berkomunikasi dengan baik. Tim itu berusaha melaksanakan tugas dengan urgensi dan akuntabilitas. Nah, contoh sebenarnya ini slide yang di depan tadi ya. Alkitab memberikan contoh tim pelayanan. Siapakah itu? Paulus dan Barnabas. Merupakan contoh pelayanan dalam bentuk tim yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Mereka berperan untuk memilih tua-tua dari gereja-gereja lokal yang mereka dirikan. Kalau sudah jujur, Paulus itu dengan Barnabas, ciri khasnya di mana? Paulus itu penginjil, Barnabas itu guru. Dua hal ini kalau dipadukan, dahsyat ya saudara. Makanya harus ada gurunya ini. Pak Willy, Pak James, atau siapapun ya mesti harus ada gurunya. Gitu ya. Walaupun orang berkata apa? Aduh, itu jabatan yang paling bawah itu. Ada yang mengumpamakan apa? Jempol, telunjuk, tengah, jari manis sama kelingking ya. Yang guru yang mana? Yang kelingking. Jadi ini yang nabi, rasul, lalu penginjil, ya saudara, gembala, kemudian guru. Guru yang paling kecil katanya. Sebenarnya nggak ada ya, kok bisa membedakan jempol ini dari mana, saya juga nggak tahu saudara. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini satu bagian yang bekerja sama. Lalu ada yang punya hati gembala, wah itu lebih lengkap lagi dalam satu pelayanan dalam satu gereja. Kenapa pengajaran itu penting? Penginjilan tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran.
Kalau orang hanya menginjil banyak dikumpulin, terus ya harus diajar. Saudara, supaya apa? Imannya bertumbuh, pengertiannya bertambah, terus digembalakan. Nah, itu klop ya, lengkapnya di situ, Pak. Nah, Paulus juga membentuk tim pelayanan dengan Timotius, Titus, Priscilla, Aquila. Banyak contohnya. Epaphroditus ya. Terus Pak Petrus juga mengatakan apa? Dia membentuk teman penatua, yaitu orang yang memikul tanggung jawab yang sama. Jadi perjanjian baru itu sudah mengajarkan pada kita, pelayanan itu harus bentuk tim. Para rasul berbicara kepada jemaat bukan dari atas, melainkan dari samping, yaitu suatu tempat yang baik untuk melaksanakan kepemimpinan. Para rasul memperlakukan jemaat sebagai orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Ya, lihat ya, itu hanya secara jabatan saja yang membedakan. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu sama. Nggak ada perbedaan laki-laki, perempuan, rasul dengan jemaat. Kalau sekarang pendeta dengan jemaat, dengan pengurus, dengan penatua, dengan enggak, saudara. Di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan hanya fungsinya saja kan. Kalau kita lihat ya, para rasul memperlakukan jemaat sebagai orang-orang sederajat dengan dirinya. Petrus menulis sebagai saksi penderitaan Kristus, yaitu orang yang hatinya telah dimurnikan oleh kegagalannya sendiri, dihancurkan dan ditaklukkan oleh kasih Golgota, kasih Yesus yang mati di atas kayu salib. Pekerjaan seorang gembala tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa hati seorang gembala. Artinya, kita melayani Tuhan harus juga didasarkan dengan hati yang rela, hati yang mau melayani. Ini penting. Kalau seringkali orang berkata, aku nggak ada hati, wah repot, saudara-saudara. Ya, maksudnya bukan nanti di operasi benar-benar nggak ada hatinya, ada, saudara-saudara. Tapi, apa ya, perasaan, gairah, semangat. Nah, itu kalau nggak ada juga masalah ya, saudara. Nah, saya berharap kita punya hati dan punya perasaan. Nah, gitu ya, punya semangat di sana. Oke, lalu bagian terakhir, Bapak Ibu, diaken. Sebenarnya kualifikasinya sama dengan penatua. Dan yang membedakan apa, nanti kita lihat. Jadi arti diaken, diakonon, kata Yunaninya itu artinya pelayan, atau hamba, atau pembantu. Jadi sebenarnya nggak enak jadi diaken itu sebenarnya. Kalau jadi penatua masih keren, karena dia mengajar. Tapi kalau jadi diaken itu sebenarnya pelayan, hamba, atau pembantu. Jadi Bapak Ibu kalau di gereja, ya, lalu ada seorang anak yang muntah, maaf ya, yang bersihin siapa? Diaken. Mau? Paling panggil mahasiswa praktek gitu ya, saudara, atau pengerja. Kemudian diakennya ngapain? Nyuruh pengerja kebalik. Pengerja kan statusnya hamba Tuhan. Harusnya yang mengerjakan siapa? Ya diaken yang dipilih itu. Nah ini yang kadang nggak sadar. Yang penting diaken dapat pin, diaken hebat. Mas lagi, aduh, nggak ada artinya. Kehormatannya bukan di pinnya. Kehormatannya Pak James tadi mengatakan apa? Ketika saya dan saudara melayani Tuhan. Di mana pelayananku berada, pelayanku di sana, disitulah kehormatan orang yang melayani dinyatakan. Jadi kita melihat tanggung jawab diaken adalah membantu para penatua dan turut mengambil beban mereka supaya lebih bebas untuk melayani dalam berdoa dan mengembalakan administrasi, belajar, dan mengajar. Nah, Kisah Rasul 6 ayat 1-7 itu contohnya Bapak Ibu. Nanti boleh dibaca. Walaupun nggak disebut kata diaken di situ, tetapi tugasnya jelas di situ. Untuk memelihara keperluan jemaat secara fisik. Dalam hal itu, apa? Pelayanan meja. Menyediakan makan. Ya, kalau kita sembako ya, sudah kita lakukan. Nah, itu diaken sebenarnya yang ngurusi. Ya, Ibu. Supaya apa? Para rasul, hamba Tuhan, dapat memusatkan perhatiannya di dalam doa dan firman. Ya, ini tugas utama hamba Tuhan, doa dan firman, menggali firman sedalam-dalamnya untuk dibagikan ke jemaat di hari Minggu, dikhotbahkan sebagai makanan yang menyegarkan, makanan yang bergizi istilahnya, saudara. Ya, nah ini penting. Jadi yang lain ada bidang masing-masing. Kita bentuk komisi kedukaan ada sendiri, yang ulang tahun ada sendiri, gitu ya, saudara. Ya benar, hamba Tuhannya hanya doa firman. Ya besuk-besuk urusi jemaat, oke lah. Tapi tim visitasi ada sendiri, saudara. Nah kalau mereka ingin ngajak kita, oke. Atau kita ngajak mereka, ayo
Dulu sebelum pandemi ya kita sudah lakukan, saudara. Tapi sekarang pandemi ya besoknya via telepon ya, saudara. Oke. Nah, tugas diaken tidak tentu dan tergantung kepada kebutuhan gereja dan para penatua. Mereka dianggap sebagai pelayan yang melayani menurut keperluan jemaat lokal. Hanya para diaken itu, nah ini yang penting saudara, tidak harus mampu mengajar atau cakap mengajar. Dan tidak diharuskan untuk melindungi kawanan domba Allah. Itu tugasnya penatua. Oke, terakhir, selamat melayani. Tuhan berkati. Saya serahkan Pak James.